Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa lagi dengan Pak Doni pada pagi yang cerah ini. Sekali lagi Bapak ingatkan, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Dikurangi mainnya, perbanyak di rumah. Bapak pagi ini akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nah, pada link ini ya, mulai Bapak ingin ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh Aziz. Silahkan Aziz, pimpin doanya. Mic-nya dinyalakan. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Terima kasih Abdul Aziz sudah memimpin doa teman-temannya. Ya, alhamdulillah pagi ini Bapak lihat sudah memakai seragam semua, memakai seragam putih seperti biasa hari Senin ya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar ini nanti, ya. Kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, supaya rasa nasionalisme kita makin tinggi, Bapak ingin memimpin kalian membacakan Pancasila. Sikapnya sempurna semua. Mic-nya dinyalakan supaya suara kalian terdengar dengan jelas. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih semangatnya. Nah, mumpung mic-nya masih menyala, nah, Bapak ingin mengajak kalian supaya semangatnya makin menggebu-gebu. Bapak ingin ada salah satu temannya yang memimpin nyanyi. Nenek moyangku gemar mengarung luas samudra. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih semangatnya pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dibaca nomor 1. Romantik. Baca yang keras. Mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan tepat. Nomor 2. Bapak ingin menampilkan video kepada kalian ya. Sebelum videonya Bapak putar, siapkan buku dan alat tulisnya. Kalian catat hal-hal penting yang ada pada video ini. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai potensi besar di bidang perikanan. Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, sehingga hal itu membuat kegiatan ekonomi negara sebagian besar berpusat pada sektor perikanan. Luasnya Laut Indonesia memiliki dampak positif bagi para nelayan, karena banyaknya sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan ekonominya. Adapun permasalahan sosial akibat timbulnya kerusakan ekosistem pesisir laut adalah disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, antara lain nelayan ilegal yang menangkap ikan dengan cara memasang bom untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak, serta faktor sampah yang mencemari laut sehingga membuat ikan-ikan yang ada di laut menjauh dan susah untuk didapatkan. Sekarang saya ingin tahu sih kira-kira yang dicatat kalian apa sih? Saya mau tanya Lailatul Karimah. Tadi video apa yang kamu lihat? Ikan kakap, ikan udang, dan kepiting. Oh, nelayan menangkap ikan kakap, ikan udang, dan kepiting. Oke, Mas. Oke. Video apa tadi yang kamu lihat, Nak? Menangkap ikan dan menjualnya. Menangkap ikan kemudian menjual. Ya. Tadi selain yang menangkap ikan, sudah juga ada di situ dijelaskan kehidupan nelayannya bagaimana, efeknya ketika lautnya tercemar bagaimana. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kalian tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Supaya kalian tadi kan tahu bahwa nelayannya
ternyata ketika lautnya penuh sampah, itu tidak mudah mendapatkan ikan karena ikan pada pergi. Nah, yang membuang sampah siapa? Ya kita, yang lalai akan kebersihan lingkungan. Kalian buang sampah di sungai, kalian buang sampah sembarangan. Nah, itu sampah itu larinya nanti akan laut, terbawa oleh air dari sungai itu. Nah, ini Bapak ingin tanya sama Gibran. Gibran dengar suara Pak Doni? Dengar, Pak. Gibran, oke. Gibran, ini gambar apa Gibran? Gambar nelayan. Sedang apa nelayannya? Sedang apa itu? Menangkap ikan. Menangkap ikan. Ada banyak nggak nelayannya? Ada banyak. Ada banyak. Mereka saling membantu apa bagaimana? Saling membantu. Oke, biasanya saling membantu ini mencerminkan sila keberapa? Sila kedua. Oh ya, nelayannya mendapat bantuan dari pemerintah. Ya, ini mencerminkan sila keberapa? Ada yang tahu? Kelima. Kelima, ya. Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Gambar apa ini? Pilot lagi berdoa. Pilot? Masa pilot bentuknya seperti itu? Laut. Angkatan laut atau pelaut, ya, sedang berdoa. Mencerminkan sila keberapa itu? 1. Betul sekali, mencerminkan sila ke-1, hubungan manusia dengan Tuhan itu. Nah, ini biasanya kalian pada waktu awal-awal masuk kelas, pemilihan apa itu? Biasanya. Pemilihan Pemilihan ketua kelas. Mencerminkan sila keberapa? 4. Selesai kalian belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, silahkan dibuka LKPD-nya yang sudah Bapak kirimkan ke WA. Silahkan dikerjakan, Bapak beri waktu 10 menit. Oke, sudah. Saya ingin tahu, nggak dengar mungkin. Yuk, Rosita, sila pertama, Rosita. Satu aja. Berdoa menghormati, terus sholat sama mengaji. Oke, boleh, ya. Boleh. Sila ketiga, ini persatuan. Saya mau laki-laki. Sila ketiga, Gibran. Gibran dengar suara Pak Doni? Iya, Pak. Oke, sila ketiga apa, Bran? Cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan negara apabila diperlukan. Terus? Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Oke, pinter. Bapak akan mengajari kalian tentang menentukan ide pokok. Sebetulnya di pembelajaran yang lalu sudah sering ya, kita belajar tentang ide pokok ya, sudah berkali-kali hampir setiap pembelajaran ada. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi supaya kalian lebih cermat lagi ya. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang satu, Bapak mau dibantu baca sama romantik lagi. Sampai nomor 2, romantik. Silakan dibaca. Dengar suara Pak Doni? Dengar. Oke, yuk dibaca. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermati setiap kalimat pertama hingga akhir dalam sebuah paragraf. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada 2 paragraf. Ya. Aira adalah seorang anak kecil yang dermawan. Dia memiliki hati yang pemurah. Setiap kali Aira melihat temannya kesusahan, dia selalu dengan senang hati untuk menolong. Dia sering memberi uang kepada pengemis. Bahkan tak jarang dia memberikan bekal makanannya. Ini paragraf pertama. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ide pokoknya adalah kalimat pertama yang ada di atas itu. Ya. Nah, nih ide pokoknya. Aira adalah seorang anak kecil yang dermawan. Lalu yang di atas. Nah, yang kedua, paragraf kedua, saya mau dibacakan sama Sela. Baca yang keras, Sela. Paragraf kedua, Sela. Salah satu penyebab Aira menjadi anak yang dermawan adalah karena sering diberi contoh oleh orang tuanya. Orang tuanya sering melakukan kegiatan sosial dan selalu bermusyawarah setiap kali ingin melakukan sesuatu hal. Aira mencontoh perilaku baik dari orang tuanya. Oke, sekarang saya tanya sekalian ya Sela ya, mumpung mic-nya menyala. Menurutmu ide pokoknya itu yang mana sih?
Aira mencontoh perilaku baik dari orang tuanya. Nah, oke. Menurut Sheila, ide pokoknya ada di bawah. Berbeda dengan yang tadi, yang di atas tadi. Kalimat pertamanya yang ide pokoknya. Nah, ini justru kalimat terakhir yang jadi ide pokok. Kita lihat. Nah, betul Sheila. Aira mencontoh perilaku baik dari orang tuanya. Nah, ini adalah dilihat dari ide pokoknya, ini adalah paragraf yang berbeda. Yang atas itu paragraf deduktif. Kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di atas. Nah, yang bawah adalah paragraf induktif, in, ya, ciri-cirinya in. Jadi ide pokoknya ada di bawah, di akhir kalimat itu. Nah, kalau sekarang Bapak jelaskan lagi, tadi kan kalian sudah melihat kehidupan nelayan, melihat tentang nelayan yang sudah mendapatkan bantuan. Nah, ternyata itu semua dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia, anak-anak, sebagai negara maritim. Nah, ternyata kondisi geografis yang seperti itu juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, sekarang dampak negatifnya, saya minta dibantu membaca. Cantika, dampak negatifnya dibantu membaca. Dampak positif. Tuh, dampak negatif, dampak positif kan tadi sudah saya. Dampak negatif. 1. Rawan bencana. 2. Masyarakat tidak merata. 3. Lingkungan kotor karena kurang kesadaran masyarakat menjaga. Nah, itu dampak negatifnya ketika kalian tidak bisa menyadari bahwa lingkungan itu wajib dijaga, maka menjadi kotor. Kemarin sudah Bapak ingatkan ya, anak-anak, sudah Bapak perintahkan kalian mencari clipping, ya, mencari clipping, mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di perairan. Boleh di koran, boleh juga di mana saja, yang penting bisa kalian potong, atau mungkin kalian susah bisa di print. Kemarin kan Bapak bilang begitu ya. Nah, sekarang gambarnya kalian tempel, kemudian di sebelah kanannya kalian tuliskan cerita. Nah, ini ya, coba beri waktu 10 menit. Oke, sudah. Waktunya sudah selesai. Saya ingin tahu gambar apa saja sih yang kalian dapat. Rosita, satu saja gambar yang kamu dapat, kamu sebutkan gambar apa, kemudian ceritanya bagaimana, Rosita. Silakan. Petani mutiara. Petani mutiara. Oh, boleh, bagus. Apa cerita yang bisa kamu ceritakan dari gambar itu? Mutiara dihasilkan dari kerang yang berkembang biak di air tawar maupun air laut. Mutiara air laut biasa memiliki warna yang lebih cemerlang dan lebih kuning. Para petani mutiara dengan teliti memilih mutiara untuk kemudian diproduksi supaya menjadi mutiara yang berkualitas dengan harga yang tinggi. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, linknya sudah Bapak kirimkan. Oke, sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Nah, sekarang pada pembelajaran kita pagi ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Boleh bertanya apa saja. Misalnya kamu pernah lihat apa di Kenjeran, kamu tanyakan. Nah, Abdul Aziz, pengalaman belajar apa pagi ini yang bisa kamu dapatkan, Abdul Aziz? Nelayan menangkap ikan. Tentang nelayan menangkap ikan. Ya, begitu. Nggak usah malu, nggak apa-apa dijawab. Salah, nggak apa-apa. Kalau begitu, Bapak ingatkan sekali lagi, kalian harus senantiasa menjaga kesehatan supaya bisa tetap bertemu dengan Pak Doni walaupun bertemu secara daring seperti ini. Terima kasih anak-anak. Pagi ini sudah belajar dengan semangat sekali. Saya ingin mengakhiri pembelajaran hari ini, tapi harus berdoa dulu. Dibantu doa sama ini. Khairul Anam, yuk. Amin. Terima kasih Khairul Anam. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa besok lagi. Kalian harus tetap semangat belajar seperti ini. Insya Allah semua akan segera selesai. Ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.